Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan taufiknya sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul dalam sebuah majelis yang mana majelis tersebut adalah majelis yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan di dalam majelis ini kita mendapatkan manfaat dan bisa mengambil faedah daripada apa-apa yang nanti disampaikan di dalam majelis ini, sehingga dengan ilmu tersebut yang disampaikan nanti kita bisa semakin beramal soleh sesuai dengan yang telah diperintahkan Allah Ta'ala dengan hati yang ikhlas ya, dan tata cara ibadah yang sesuai dengan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Naam, ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita akan membahas kajian rutin kita, yang mana pada malam hari ini di pertemuan kedua dalam pembahasan kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi ya, rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang keutamaan ilmu, dan sekarang kita masih melanjutkan pembahasan tersebut ya, karena ini masih ada beberapa pembahasan yang perlu kita bahas lagi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mengerti bahwasanya keutamaan orang yang menuntut ilmu itu sangat luar biasa. Di antaranya yang telah dibawakan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan dalam hadis sahihan disebutkan, man yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan pemahaman kepada dia dalam masalah agama ya. Jadi kalau kemudian kita diberi pemahaman yang baik tentang agama, maka itu menjadi sebuah tanda Allah menghendaki kebaikan untuk kita semua. Dan juga disebutkan di antara keutamaan ahli ilmu ya, dengan dibandingkan dengan ahli ibadah, itu bagaikan apa? Bagaikan bulan purnama dan bintang-bintang ya. Orang alim itu seperti bulan purnama, sedangkan ahli ibadah itu bagaikan bintang. Maka apa? Ya, kalah jauh kan itu. Orang alim bagaikan bulan purnama ini bisa menyinari seluruh bumi kan itu. Karena adanya bulan purnama, bumi menjadi terang benderang. Ya, jadi dengan adanya bulan ini, kemudian bumi menjadi terang benderang. Ya, sedangkan bintang meskipun dia punya cahaya, tapi adanya dia tidak bisa menerangi bumi. Nah, sedangkan bulan ini bisa menerangi bumi, dan bulan mendapatkan cahaya dari mana? Dari matahari. Begitu perumpamaan orang alim. Orang alim memiliki cahaya, yang mana cahaya tersebut dia peroleh ya dari para ulama-ulama sebelumnya dan sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disampaikan kepada orang banyak. Dan juga keutamaan orang alim itu disebutkan dalam sebuah hadis kemarin ya, fadlul alim alal abid ka fadli ala adnakum ya, sebagaimana sabda Nabi, beliau bersabda
keutamaan ahli ilmu di atas ahli ibadah itu sebagaimana keutamaanku di atas siapa? Orang terendah di antara kalian. Ya, seperti itu. Jadi sangat mulia sekali. Dan para malaikat juga ta'zim kepada para penuntut ilmu. Ya. Diterangkan bahwasanya malaikat meletakkan sayapnya ya pada orang-orang yang menuntut ilmu. Ya, sebagai bentuk tanda rindu para malaikat kepada orang-orang yang menuntut ilmu. Dan makna daripada meletakkan sayapnya ini ada berapa makna kemarin? Ada 3. Yang pertama makna hakiki, ya membentangkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Dan kemudian yang kedua makna bimakna ta'dziman libil ilmi. Ya, ta'dzim, menghormati, mengagungkan para penuntut ilmu. Ya, sebagai bentuk ta'dzim. Jadi malaikat ini tawadhu ya, tawadhu kepada para penuntut ilmu. Ya. Dan yang ketiga makna daripada maksudnya membentangkan sayap yaitu betul-betul turun di majelis ilmu, bergabung bersama kita. Jadi dia meninggalkan terbang, artinya tidak terbang. Karena malaikat itu bisa terbang karena punya sayap, tapi karena ada majelis ilmu, mereka turun bersama kita dan tidak terbang. Nah, ini makna daripada membentangkan sayapnya atau meletakkan sayapnya kepada para penuntut ilmu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Ya, dari sahabat Abu Hurairah beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menempuh suatu jalan ya di dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya, artinya man salaka, orang yang berjalan ini maknanya juga man dakhala, barang siapa yang masuk di dalam sebuah majelis ilmu atau dia berjalan menuju majelis ilmu, ya. Yaltamisu filman, dalam rangka dia mencari ilmu, ya berusaha mendapatkan ilmu. Ya. Dan makna daripada menempuh jalan ini itu yasmalu tariq al-hissi, yaitu mencangkup makna jalan secara hakikatnya, jalan asli ya. Jalan secara zatnya ya, jalan ini, jalan kita naik kendaraan ya, jalan kita naik motor, jalan menggunakan kaki kita, ya jalan. Ini jalan ya. Jadi bermakna itu juga. Selain jalan perjalanan kita menuntut ilmu, itu juga bermakna jalan di sini jalan asli, hakiki ya. Misalkan dari mana? Dari Batu Syukur ke sini misalnya, itu jalan berarti kan? Jalan dari Batu Syukur menuju sini. Itu makna jalan di sini. Jadi menyangkut makna secara keseluruhan. Nah, yang mana kaki kita menginjak jalan tersebut. Nah, dan dia di dalam menempuh jalan tersebut adalah menuju tempat ilmu ya, dari rumahnya dia menuju tempat diajarkannya ilmu agama ya. Sawaun kana makanal ilmi masjidan au madrasatan au kulliyatan au ghairi ya. Sama halnya tempat yang dia tuju itu adalah apakah berupa masjid, apakah berupa madrasah, sekolahan, atau berupa tempat kuliah ya. Sama ya. Jadi mencangkup semua itu. Atau tempat yang lain, yang penting di situ diajarkan ilmu agama. Maka mencangkup makna tersebut, menempuh jalan tersebut. Dengan syarat apa? Ketika dia menempuh jalan tersebut, yatlubu fihi nafi'an khalisan lillah. Dia menempuh jalan tersebut dalam rangka mencari ilmu yang manfaat, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia ikhlas, dia berjalan menuju tempat ilmu ini dengan ikhlas, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya apa? Allah akan mudahkan jalan baginya untuk beramal soleh
ya, Allah beri taufik kepadanya untuk kemudian dia dimudahkan beramal soleh, ya, dan dimudahkan untuk mengamalkan segala sesuatu yang akan menyampaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akan menyampaikan dia untuk bisa usul kepada Allah taala dengan suatu amalan-amalan. Jadi Allah beri kemudahan. Ketika ada majelis taklim, Allah mudahkan untuk menempuh jalan tersebut. Ketika waktunya salat, Allah mudahkan dia menuju masjid untuk berjamaah. Ketika waktunya puasa sunnah, Allah mudahkan untuk kemudian dia bisa bangun sahur dan berpuasa pada siang harinya. Ini artinya apa? Sahlallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Ini makna daripada Allah mudahkan jalan menuju surga. Allah mudahkan jalan untuk berbuat kebaikan, ya, untuk beramal soleh. Wafil hadis, dan dalam hadis ini juga isyaratun ila anna kulla tariqin min turuqil ilmi tariqun min turuqil jannah. Ya, dalam hadis ini juga ada isyarat, ada petunjuk bahwasanya semua jalan dari jalan-jalan kita menuntut ilmu itu semuanya adalah jalan menuju surga. Ya, pokoknya semua jalan yang di situ adalah jalan sampainya kita kepada ilmu, itu adalah jalan surga. Entah itu jauh atau dekat, selama itu adalah jalan menempuh ilmu, itu adalah jalan surga semuanya. Nah, ini terkait hadis, barang siapa yang keluar dalam rangka menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga. Warawa anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qol, dan juga masih dari Abi Hurairah, beliau meriwayatkan Rasulullah bersabda, man ja'ahul mautu wa huwa yatlubul ilma liyuhyiya bihil islam kana bainahu wa bainal anbiya'i darajatun wahidah. Barang siapa yang telah datang kematian kepadanya, ya, mau telah menjemputnya, dan dia dalam rangka menuntut ilmu, ya, untuk menghidupkan Islam, maka apa? Dia masuk surga, dan di surga itu antara dia dan para nabi itu hanya beda 1 derajat, ya, hanya beda 1 derajat. Ya, barang siapa yang meninggal dunia dan dia meninggal di atas usaha dia menuntut ilmu agama dalam rangka menghidupkan Islam, maka apa? Antara dia dan para nabi itu beda 1 derajat saja di surga, ya, beda 1 derajat di surga, ya. Nah, ini disebutkan hadis mursal, ya, hadis mursal, tapi hadis ini hadis mursal, cuman dicantumkan di sini. Kenapa? Karena hadis mursal ini memang boleh digunakan sebagai hujah, bisa dipakai sebagai dalil, ya, dengan syarat. Ya, hadis mursal itu hadis yang terputus sanadnya setelah tabi'in. Jadi setelah tabi'in sanadnya terputus. Ya. Ya. Artinya apa? Tidak diketahui sahabat siapa yang meriwayatkannya, gitu. Atau ada tabi'in lain yang meriwayatkan tapi tidak diketahui. Ya, ala kulli hal hadis ini hadis mursal, tapi bisa dipakai sebagai hujah dengan syarat. Yang pertama itu yang meriwayatkan adalah tabi'in senior, ya. Kemudian yang kedua, tabi'in tersebut dikatakan siqah oleh orang yang meriwayatkannya. Yang ketiga, didukung oleh pakar hadis terpercaya, ya, lainnya yang tidak menyelisihinya, ada yang mendukung. Dan yang syarat yang keempat, hadis mursal tersebut didukung oleh salah satu dari hadis musnad atau hadis mursal yang lain, atau bersesuaian dengan perkataan sahabat, atau bersesuaian dengan fatwa mayoritas para ulama. Maka selama syarat tersebut terpenuhi, maka dikatakan hadis sahih meskipun dia mursal. Ini juga pendapat Imam Syafi'i, dan juga pendapat imam yang 3, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad berpendapat juga bisa dipakai sebagai hujah dengan syarat tabi'innya siqah, gitu. Jadi ala kulli hal, karena dicantumkan di sini berarti ini dipakai hujah, bisa dipakai dalil. Karena kita tahu Ibnul Jauzi yang sebelumnya kitab Minhajul Qasidin itu diringkas dari kitab Ihya Ulumuddin, dan beliau memilih yang yang sahih-sahih, yang intinya bisa dipakai buat hujah. Artinya yang di sini soal aman, ya. Semua hadis yang di sini aman, bisa dipakai sebagai hujah dan sebagai dalil. Nah, maka apa di sini keutamaan orang yang berilmu itu ketika dia meninggal dunia dan dia dalam
jalan di atas menuntut ilmu, maka dia apa? Nanti di surga itu dengan para nabi hanya beda 1 derajat saja. Jadi misalnya corone derajatnya nabi itu 100, ya dia 99-an itu. Kan luar biasa gitu. Kalau nabi itu 10, ya dia 9-an itu. Ini luar biasa ya tentang ilmu ini. Ini keutamaan ilmu yang luar biasa. Wa fi akhbaru katsirah. Ya, dan hadis-hadis atau kabar yang senada dengan ini itu sangat banyak sekali. Makanya kemudian ini dipakai hujah karena ada yang semisal dan banyak gitu kan. Kan syaratnya tadi diantaranya didukung hadis mursal yang lain. Jadi ada hadis-hadis yang senada dengan ini, maka ini bisa dipakai hujah dan penyemangat untuk kita semua. Seperti itu. Wa kana ba'dul hukama yaqul, dan ahli hikmah ya. Dan ahli hikmah ya, sebagian ahli hikmah berkata, laita sa'ri ayu syai'in adraka manfatahul ilma wa ayu syai'in fataman adrakal ilma. Laita sya'ri, wahai gerangan diriku, apakah yang didapatkan orang yang tidak mendapatkan ilmu? Ini syairnya ahli hikmah. Apakah yang didapatkan oleh orang yang tidak mendapatkan ilmu? Paham gak maksudnya? Ya. Sing diolehi wong sing ora entuk ilmu ki apa itu? Wa isai'in fataman adrakal ilm. Dan apa yang tidak didapatkan dari orang yang mendapatkan ilmu. Terus orang yang punya ilmu itu apa yang tidak didapatkan gitu. Artinya apa di sini menunjukkan, pernah disampaikan juga ya, berarti orang yang mendapatkan ilmu itu seolah-olah dia sudah mendapatkan semuanya, dan orang yang tidak mendapat ilmu itu seolah-olah ya, tidak ada apa-apanya, seperti itu. Maknanya seperti itu. Tapi ini diungkapkan dengan bahasa halus ya, bahasa ahli hikmah seperti itu. Ya, dengan syair-syair seperti ini. Ya. Ini maksudnya ilmu apa? Ilmu agama, ilmu yang menjadikan kita takut kepada Allah dan kita kemudian beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min fadhail ta'lim. Nah. Dan termasuk fadilah daripada ta'lim ya, keutamaan adanya majelis ta'lim. Ma akhrajahu fi sahihain an Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li aliyin radhiyallahu anhu. Ya, bahwasanya Sahal bin Sa'id ya menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali bin Abi Thalib, li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min ayyakuna laka khumrun na'am. Nah, ini sabda Rasulullah kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Li ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan. Apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang ya, kepada seseorang melalui dirimu ya, jikalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada seseorang melalui dirimu, khairul laka min ayyakuna laka humrun na'am, maka itu lebih baik bagimu daripada kamu memiliki unta merah ya. Jadi seandainya ada satu orang saja ini mendapat hidayah gara-gara kamu, maka itu lebih baik bagimu dibandingkan kalau hanya sekedar kamu punya unta merah. Unta merah itu harta yang berharga, yang sangat mahal harganya. Jadi unta paling mahal itu unta merah. Padahal sapi saja sudah mahal, apalagi unta. Unta lebih mahal, dan ini unta yang paling mahal, unta merah. Jadi apa? Pahalanya luar biasa. Gara-gara ada orang mendapat hidayah gara-gara melalui kita, ya, melalui kita. Nah, ini keutamaan yang luar biasa. Maka hendaknya dengan adanya hadis ini kita lebih semangat untuk menuntut ilmu dan juga niat untuk mengajarkannya, untuk mendakwahkannya. Ya, karena dalam pembukaan kitab Ushul Salasah itu disebutkan ya,
wajib bagi seorang muslim apa? Yang pertama itu dia menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya, kemudian mendakwahkannya, kemudian apa? Sabar di dalam dia mendakwahkannya. Jadi ketika kita belajar, ini tidak semata-mata hanya untuk kita sendiri, kita niatkan ya. Setidaknya kita sudah meniatkan, saya belajar, nanti kalau sudah saya belajar saya akan amalkan dan akan saya dakwahkan kepada yang lain. Ini motivasi kita di dalam belajar. Ini tidak sekedar apa? Tidak sekedar belajar, apalagi niat belajar aja tidak kan itu. Nah, ini yang paling penting, kita niat belajar, kemudian setelah kita mendapatkan ilmunya kita niatkan nanti berdakwah, mendakwahkan kepada yang lain. Nah, supaya apa? Supaya kita mendapatkan keutamaan yang lebih besar ya. Bahwasanya kalau kita bisa melalui kita Allah memberikan hidayah kepada seorang laki-laki, itu lebih baik ya daripada kita punya harta yang paling mewah gitu. Nah. Kemudian waqala Ibnu Abbas, innal ladzina yu'allimun nasal khaira yastaghfiru lahu kullu dabatin hatal hutu fil bahri. Dan Ibnu Abbas berkata, sesungguhnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, yastaghfiru lahu kullu dabatin, kullu dabah, maka seluruh binatang, seluruh hewan itu beristighfar, memohonkan ampun untuk dirinya. Hatal hutu fil bahar, sampai ikan di lautan ya. Pada hadis yang sebelumnya juga sudah disinggung tentang hut, tentang ikan yang memohonkan ampun. Nah, dalam hadis ini juga diulangi oleh perkataan Ibnu Abbas ya, berkata sampai ikan di lautan itu memohonkan ampun kepada orang yang mengajarkan kebaikan ya. Dimohonkan ampun ya oleh siapa? Seluruh hewan ya, itu. Maka di sini ada pertanyaan, fa in qila ma wajhu istighfari al-hut lil mu'allim ya. Bagaimana kemudian kok ikan itu beristighfar kepada para mu'alim, kepada para pengajar kebaikan, itu caranya bagaimana? Terus hubungannya itu apa? Ya, bagaimana kok ikan itu beristighfar kepada para mu'alim? Hubungannya apa kan gitu? Apa hubungannya kan gitu? Wal jawabu anna naf'al ilmi ya'ummu kulla syai'in hatal hut. Bahwasanya manfaat ilmu itu mencangkup semuanya, mencangkup segala sesuatu termasuk ikan di laut. Ya. Termasuk ikan di laut. Itu mendapatkan manfaat daripada ilmu. Seperti itu. Kenapa demikian? Fa innal ulama'a arafu bil ilmi ma yahulu wa yuharrimu. Nah, sesungguhnya para ulama itu mereka mengetahui dengan ilmu tentang apa yang haram dan tentang apa yang halal. Ini para ulama. Ya, jadi para ulama itu tahu mana yang halal, mana yang haram. Wa ausau bil ihsan ila kulli syai'in hatta ilal madbuh wal hud. Dan juga para ulama itu memberikan nasihat berupa ihsan, kebaikan-kebaikan ya, kepada semuanya ya, memberikan nasihat kebaikan kepada semua manusia sampai masalah penyembelihan ya. Para ulama itu memberikan nasihat supaya manusia menyembelih hewan itu juga dengan cara yang baik, wal hud, dan juga hendaknya berlaku baik kepada ikan, berlaku baik kepada alam semesta, terhadap lautan. Ini siapa yang memberikan nasihat seperti ini? Para ulama. Ya, para ulama itu mengajak kepada kebaikan untuk menjaga bumi, karena kita ini manusia itu khalifatul ard ya, khalifah di muka bumi. Sehingga kita harus menjaga bumi ini dengan baik. Jangan melakukan kerusakan. Dan ini diantara para ulama yang kemudian diajarkan, diajakkan kepada para manusia supaya menjaga laut, menjaga ekosistem alam gitu. Akhirnya apa? Semua binatang itu juga mendapatkan manfaat gara-gara siapa? Ulama tadi. Nah, maka dari itu fa'alhamallahu ta'alal kulla, maka Allah mengilhamkan kepada semuanya itu ya, ikan terus hewan-hewan yang ada, al-istighfar lahum, supaya mereka beristighfar untuk para ulama tadi. Kenapa seperti itu? Li husni sonihim ya, sebagai bentuk balasan atas perbuatan yang telah para ulama lakukan, perbuatan baiknya. Nah itu, nah, ini keutamaan ilmu. Sampai
ya para pengajarnya ini diberikan keutamaan yang luar biasa. Maka hendaknya kita juga harus termotivasi dengan adanya ini. Ya. Belajar dan nanti harus mengajar. Itu motivasi kita. Kenapa kita belajar? Ya kita butuh ilmu, kemudian nanti kita akan mengajarkan kepada setidaknya keluarga, kan gitu. Itu yang kita niatkan. Karena faedahnya luar biasa. Terus kita hidup mau ngapain kan itu? Ini yang jelas-jelas harus kita cari itu ini kan itu. Ini bekal akhirat. Ya ini yang harus kita cari yang dengan sungguh-sungguh. Kalau kita kerja untuk dunia aja sungguh-sungguh, ini harusnya lebih sungguh-sungguh. Ini yang hakiki, bekal sejati buat kita nanti hidup yang abadi di akhirat itu selama-lamanya. Ya. Kita ini perjalanan yang sangat jauh, kita baru di dunia, masih banyak yang harus kita lalui. Ya, kita baru melalui alam kandungan, kan? Terus alam dunia, baru beberapa alam saja, masih ada alam kubur, terus ada kebangkitan, ada apa namanya? Mahsyar, ada timbangan, ya, mizan, terus ada syafaat, ada itu apa? Telaganya Nabi, masih ada juga sirat, ya. Sirat, ya. Apa namanya? Jalan, ya. Terus untuk menuju surga dan neraka masih banyak yang harus kita apa namanya? Tempuh dalam perjalanan ini. Maka kita yang di dunia ini harusnya ya semangat ya, supaya semangat untuk menempuh jalan menuju ke sana dengan mencari bekal yang sebaik-baiknya. Dan bekal itu tidak lain adalah al-ilmu, ilmu agama. Maka ini hendaknya kita sungguh-sungguh. Harus jihad ya. Jihad fisabilillah zaman sekarang ini memang belajar ilmu agama. Ya memang nggak gampang, susah, berat ya, ngapal itu nggak gampang, judek kan gitu. Ya judek ya ngeluh, ngantuk, segalanya memang seperti itu. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Memang surga itu mahal kan itu. Surga itu mahal. Tapi kalau kita diberi hidayah oleh Allah, kita beri taufik, Allah akan mudahkan untuk kita semua. Maka kita juga banyak berdoa dalam hal ini. Ya banyak berdoa, mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ista'in billah. Ya. Apa namanya? Ista'in billah fala tajas. Ya. Terhadap segala ikhris alama yang fa'uka gitu kan. Ya. Ya, bersemangatlah terhadap apa yang manfaat untuk kalian. Yang paling manfaat itu apa? Ilmu. Yang paling manfaat di antara yang paling manfaat itu adalah ilmu. Makanya kita harus semangat di dalam menuntut ilmu. Ya. Terus kita juga jangan lupa kita harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan lemah. Jangan putus asa. Itu nasihat Rasulullah pada kita semua. Ya karena memang manusia kadang ada futurnya sudah biasa, semangat naik turun. Seperti yang kita ingat sabda Nabi, ikhris ala ma yang fa'uk. Itu cukup menjadi motivasi untuk kita. Ilmu itu manfaat sekali untuk kita. Ilmu agama. Ya, insya Allah kita dengan ilmu kita bisa bahagia meskipun tidak ada apapun di sekitar kita, hanya ada diri kita sendiri. Selama pikiran hati kita masih hidup, itu kita bisa bahagia dengan adanya ilmu tersebut. Itu luar biasanya ilmu. Ya. Karena ilmu itu cahaya. Ya. Al ilmu nurun kan itu. Ilmu itu cahaya. Gitu. Baik. Wa an Abi Musa. Terlanjutkan ya. Hadis berikutnya ini. Wa an Abi Musa radhiyallahu anhu qol. Dari Abi Musa semoga Allah meridhoinya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, inna masalama ba'athanillahu bihimnal huda wal ilm. Sesungguhnya perumpamaan ilmu dan hidayah yang mana Allah mengutusku dengannya, kama sali ghaisin asaba ardon, yaitu seperti hujan yang turun ke bumi. Ya. Seperti apa? Hujan yang turun ke bumi. Fakanat minha ta'ifatun thayyibatun qabilatil ma'. Dan di antara bumi tersebut ada yang baik kondisi tanahnya, sehingga tanah tersebut bisa menyerap air. Fa'ambatatil kala'a wal usba al-katsira. Dan juga bumi tersebut bisa menumbuhkan padang gembala dan rerumputan yang banyak. Ya. Wa kana minha ajadibu amsakatil ma'. Dan di antara bumi tersebut ada yang gersang, ada yang tandus yang hanya bisa menampung air.
ya, bisa menampung air. Fanafa'allahu bihin nas. Maka kemudian Allah memberikan manfaat dengan air tersebut kepada manusia. Fasaribu wasaqaw wazarau. Maka kemudian manusia itu bisa minum dengannya dan juga bisa memberi minum atau menyirami tanaman wazarau dan juga bercocok tanam. Wa asaba minha ta'ifatan ukhra. Dan selain dari bumi yang tadi disebutkan, ada juga bumi yang lain, yaitu apa? Innama hiya qay'anun la tumsiku ma'an wa la tumbitul kala. Yaitu apa? Ada bumi yang tandus, ya, tandus, bumi yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan kala, padang gembala, ya, tumbuh-tumbuhan yang lebat, ya. Jadi tanah yang ketiga ini apa? Dia tidak bisa menampung air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya. Fandalika masaluman faquha fi dinillah. Maka itu adalah perumpamaan orang-orang yang diberi kepahaman terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wa nafa'ahullahu bima ba'atsani bih. Maka Allah memberikan manfaat, ya, berikan manfaat terhadap apa-apa yang aku diutus dengannya, yaitu berupa apa? Hidayah dan ilmu. Fa'alima wa alama. Kemudian mereka belajar dan mengajarkannya. Ya. Wa masaluman lam yarfa bidzalika ra'san. Dan juga perumpamaan bagi orang yang enggan, tidak sudi untuk mengangkat kepalanya akan semua itu. Walam yakbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dan juga tidak mendapat hidayah yang aku diutus dengannya. Ya, ini perumpamaan apa? Perumpamaan para ulama yang dia punya ilmu dan mengajarkannya. Kemudian perumpamaan orang yang hanya bisa menampung ilmu, ya. Artinya di sini para rawi yang dia hanya mendapatkan hadis-hadis tapi dia tidak diberi kepahaman dan masalah fikih, tapi dia hafalannya kuat sehingga dia menampung hadis-hadis tersebut, sehingga apa? Bisa diambil manfaatnya, ya, hadis tersebut. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang dia tidak peduli dengan semua itu, masa bodoh dengan ilmu, ya, dia tidak sudi dengan ilmu, nggak sudi mengangkat kepalanya, artinya nggak mau ngurusi masalah ilmu tersebut, maka dia tidak mendapat hidayah dengan apa yang Nabi diutus dengannya. Kemudian di sini dijelaskan juga oleh mu'alif, fangdur rahimakallah. Maka perhatikanlah wahai, ya, saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ila handal hadis mau auqa'ahu alal khalqi. Ya, perhatikanlah hadis ini. Betapa sangat mengenanya kepada manusia, gitu. Fa innal fuqaha ulil fahmi. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kepahaman terhadap ilmu, mereka adalah yang memiliki kepahaman, gitu maksudnya. Jadi orang yang dipahamkan agama itu orang yang memiliki kepahaman.